karbil azim. Berita yang sangat berat yang ditimpakan kepada Nabi Ulul Azmin itu di dalam Islam disebut karbil azim. Musibah yang besar disebut karbil azim. Ada doanya itu loh. Kalau kita membaca Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, rabbis salimna wa qalisna wa iyyahum minal afati wal ahadi wad darrai wal kurbatil azimah bisri salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita masih merapikan tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kemarin waktunya juga sama dengan saat ini, cukup terbatas, namun tidak mengurangi semangat kita untuk mempelajari sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang ke-13. Kalam sifat yang ke-13, tapi kalau dilihat dari sifat ma'nawi, ma'ani, dia adalah sifat yang terakhir, sifat yang ke-7. Sekedar mengingatkan bahwa kalam itu artinya maha berkata-kata. Allah yang maha berkata-kata itu. Lawannya disebut mustahil. Mustahil abkama bisu. Abkama bisu. Dalil bahwa Allah bersifat kalam itu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kallamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala telah berbicara secara sempurna, efektif dengan Nabi Musa alaihissalam. Sifat kalam Allah ini adalah nempel pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam ini tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada yang terdahulu, tidak ada yang kemudian, dan tidak ada yang terbuang. Sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini adalah qadim sejak fil azal. Kalam Allah Subhanahu wa taala ini kalau diumpamakan dengan manusia adalah organ mulut. Mulut kita persamakan, meskipun tidak layak bagi Allah dipersamakan dengan mulut manusia, tapi kalam itu adalah seperti manusia, itu adalah mulut. Mulut Pak Wargono. Tapi kalau disebut sudah perkataan Pak Wargono, artinya mulut Pak Wargono itu sudah difungsikan. Sudah mengeluarkan huruf. Sudah ada maknanya. Tergantung bahasanya apa. Apa dalam bentuk pertanyaan,
apa dalam bentuk khobar, apa dalam bentuk cerita. Demikian juga kalam. Kalam Allah Subhanahu wa taala ini adalah bersifat wujudiyah, esensinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu nempel pada zatnya. Jadi kalau disebut kalamullah, berarti kalam Allah Subhanahu wa taala ini sudah berproduksi. Kalam Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengeluarkan apa yang Allah maksud. Itu sangat erat berkait dengan kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah ini kalau disebut kalam, tidak ada suara, tidak ada huruf. Tapi begitu kita sebut kalamullah, dia ada lafaz dan makna, di mana yaitu tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalam, lafaz dan maknanya ini nggak ada yang tahu. Makhluk nggak ada yang tahu. Karena tidak semua makhluk dapat melihat Lauhil Mahfuz itu kayak apa. Lauhil Mahfuz adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Yang keduanya aras. Nah, kalamullah yang punya lafaz dan makna yang tidak diketahui oleh makhluk termasuk malaikat Jibril ini, ketika akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita sebut Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk mengambil lafaz dan maknanya itu di Lauhil Mahfuz. Allah memerintahkan malaikat Israfil mengambil lafaz dan makna itu di Lauhil Mahfuz. Lalu malaikat Jibril menerimanya lafaz dan makna itu dari Israfil, di mana ketika malaikat Israfil mengambil di Lauhil Mahfuz itu, diserahkannya kepada malaikat Jibril ke Baitul Izzah di langit yang sangat dekat dengan bumi. Di situ ketika hendak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memerintahkan malaikat Saprah untuk mengimlakkannya. Allah memerintahkan malaikat Saprah untuk mengimlakkannya. Ketika malaikat Saprah mau mengimlakkannya itu, besarnya satu lafal itu seperti gunung Qaf. Satu huruf seperti gunung Qaf yang terdiri dari beberapa makna yang tidak diketahui masing-masing maknanya itu, tidak tahu. Malaikat Israfil nggak tahu, malaikat Jibril nggak tahu, malaikat Saprah nggak tahu. Di mana di Baitul Izzah itu tanggal 17 Ramadan yang disebut Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah ketika
Israfil menyerahkan kepada malaikat Jibril di Baitul Izzah. Itulah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ulama dengan demikian berbeda pendapat. Yang kita gadang-gadang di 10 terakhir bulan Ramadan itu untuk menyambut Lailatul Qadar. Tapi di dalam satu kitab yang saya baca ini, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar itu adalah ketika Israfil mengambilnya di Lauhul Mahfuz, ditaruh di Baitul Izzah itu. Ini ada ilmu baru. Ketika malaikat Saprah mengimlakkannya satu demi satu, huruf demi satu huruf, yang setiap huruf itu bermacam-macam maknanya. Mengapa harus diimlakkan? Karena untuk ditulis di mushaf. Mengapa perlu diimlakkan? Karena untuk ditulis di satu mushaf. Disinilah letaknya ada ulama yang mengatakan ketika ayat Al-Iqra dari ayat pertama sampai ayat kelima yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Sur itu, menurut ulama ayat itu tertulis di lembaran sutra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tertulis di lembaran yang disebut sutra. Karena itu Iqra, hai Muhammad, nyuruh baca. Karena ada sesuatu yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril, nyuruh Nabi Muhammad baca. Spontan Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Tapi di sini ulama bermacam-macam yang berpendapat. Yang dimaksud dengan Iqra itu bukan berarti membaca secara fisik, tetapi dalam arti membuka cakrawala. Berpikirlah olehmu, hai Muhammad. Satu. Ingatlah, hai Muhammad. Dua. Tentang Tuhanmu yang Maha Menciptakan itu. Karena Nabi Muhammad selama di Gua Sur itu dia selalu menengadah ke langit, melihat cakrawala di atas. Wah, dia menikmati bintang gemerlip, bulan begitu. Itu. Nah, siapa yang dilihatnya itu? Tuhan menegaskan itulah yang diciptakan oleh Allah. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kepada manusia baca tulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarin manusia yang tidak bisa apa-apa. Ini pendapat ulama. Jadi menurut teori dalam pembahasan ilmu kalam, bahwa malaikat Saprah itu mengimlakkan kepada malaikat Jibril tentang lafal dan maknanya, yang setiap huruf itu seperti gunung Qaf, dan setiap huruf itu bermacam-macam maknanya. Malaikat Israfil nggak tahu apa maknanya, malaikat Jibril nggak tahu apa artinya, malaikat Saprah juga nggak tahu apa artinya. Lah itu diserahkan kepada Nabi Muhammad untuk dibaca.
Nabi Muhammad SAW punya kepentingan juga untuk menyampaikan kepada para sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad menerima dari malaikat Jibril itu nggak ada lapal-lapal yang dikenal oleh Nabi Muhammad, termasuk maknanya. Tapi pada saat itu Allah membuka hijab, dibuka habis. Kalau Nabi Musa masih berlapis etalase, tapi bersih. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW terbuka, nggak ada sehelai benang pun, langsung dengan Allah. Hanya Nabi Muhammad yang tahu tentang lapal dan maknanya itu. Sepengetahuan Nabi Muhammad SAW mengenai lafaz dan maknanya itu, itulah yang disampaikan kepada para sahabat dengan bahasa sahabat. Lagi-lagi ulama berbeda pendapat. Katanya yang disampaikan kepada para sahabat itu adalah lafaz dan makna tadi diedit oleh Nabi Muhammad. Apa itu edit? Kita harus sepakat dulu. Setiap penerbit yang akan menerbitkan suatu buku harus mengundang orang yang ahli untuk mengedit tentang kalimat-kalimat yang layak, tentang titik koma, tentang paragraf, tentang alinea-alinianya, alinea baru. Apakah kalimat ini masih cocok gabung dengan alinea pertama? Apakah harus membuat alinea baru? Itu harus mengundang para ahli. Orang inilah yang bertugas untuk mengedit. Pak Haji Tarmizi sedang mau merencanakan menerbit buku. Berarti Pak Haji Tarmizi, sepengetahuan saya, sedang mencari seseorang yang untuk mengeditnya. Begitu nah Pak? Ya. Jadi bukan membuat kalimat-kalimat baru, bukan. Arti edit itu. Jangan Bapak bersangka bahwa itu buatan Nabi Muhammad, bukan. Pengertian mengedit di sini, editor. Kalau audit cerewet. Kalau salah, wah. Diperbandingkan, ini hasil audit, itu auditan saya. Dari 4 triliun, sebenarnya 8 triliun. Yang sumbernya macam-macam. Tapi kalau edit, enggak. Dia tidak bertugas untuk membuat kalimat baru. Dia tidak ditugaskan untuk ngapa-ngapain. Dia hanya bertugas, titik komanya udah cocok atau belum. Apakah harus cocok membuat alinea baru, harus digabung dengan alinea lama. Itu tugas edit. Dan inilah oleh ulama yang mengatakan bahwa disampaikan kepada para sahabat itu adalah yang telah diedit oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa saja dalam pengertian edit di sini yang dianggap pertama turun itu apa? Apa Al-Fatihah? Buktinya dalam Al-Quran Al-Fatihah yang pertama. Para ulama mengatakan yang pertama kali turun itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Padahal itu di dalam Al-Quran ditaruh di tengah-tengah, bukan terakhir, bukan yang paling pangkal. Ini bisa jadi yang ditaruh dengan editan itu. Jadi jangan dikatakan menurut Panji Gumilang kalam Muhammad, bukan, tidak begitu. Nabi Muhammad hanya mengedit. Hanya yang mana yang pantas dikatakan kepada para sahabat, apa ayat pertama, apa ayat kedua dulu, atau kapan harus saya sampaikan kepada para sahabat. Apa begitu turun harus sudah disampaikan? Dengan itu,
Tapi menurut ulama lain bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah sudah diedit oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad SAW tinggal terima bersih seperti yang telah diindahkan oleh malaikat Sakra. Tapi pendapat yang ketiga, pokoknya yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu lafal dan makna. Tidak berbicara apakah malaikat Jibril yang mengedit, apakah Nabi Muhammad yang mengedit. Kesimpulan bahwa kitab Al-Quran itu adalah kalamullah. Betapapun berbeda pendapat, itu kalamullah. Dulu pada zaman pemerintahan Orde Baru yang presidennya adalah Soeharto, menteri penerangannya adalah Harmoko. Pokoknya atas petunjuk presiden begini. Jadi Harmoko itu sama sekali nggak mengeluarkan pendapat, almarhum. Dia sama sekali nggak mengeluarkan pendapat atas petunjuk presiden begini. Ditanya oleh wartawan atas petunjuk presiden begini. Jadi dia begitu presiden turun, Harmoko nggak dituntut oleh mahasiswa. Begitu Harmoko turun, begitu Soeharto turun, Harmoko aman. Karena Harmoko nggak mengatakan apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Harmoko itu dari Pak Harto semua. Jadi begitu Pak Harto turun, Harmoko aman. Enggak diserbu oleh mahasiswa. Aman aja dia. Ya kalau kita mau kita bandingkan begitu. Jadi Al-Quran itu walaupun orang berpendapat bahwa atas editan Nabi Muhammad, namun tetap aja kalamullah. Bapak-bapak, itu saya terkadang pas masih dari awal-awal tahun hijrah ini kadang-kadang mau berbicara tentang hijrah juga. Tapi paling tidak secuil yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Sebelum ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Enggak, kira-kira mengenai kalam ini. Ya, duduk sini deh. Sini. Kita lebih leluasa. Saya ada kesempatan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Iblah tadi apa Ustaz? Apa? Iblah. Hah? Iblah. Imla. Iya tadi iblah itu apa? Gak ngerti saya. Imla itu dulu kalau kami masih belajar. Pak Ali, Pak Haji Yusuf, Pak Tarmidhi Yusuf, Imla itu guru ngomong kita nulis. Dikti. Kepada yang terhormat, kita tulis. Dikti. Itu dikti. Bahasa kami dulu imla, tapi bahasa sekarang dikti. Itu imla. Nah, malaikat Sakra ini mendiktikan kepada malaikat Jibril. Satu huruf demi satu huruf dan pelbagai makna. Ya. Tadi malaikat Sapra. Malaikat Saprah. Kan tadi dari Allah. Allah memerintahkan Israfil ngambil lafal dan maknanya itu Lauhil Mahfuz. Terus diserahkan ke malaikat Sapra. Diserahkan kepada malaikat Jibril. Bukan malaikat Sapra. Bukan. Sapra itu dari malaikat. Ketika malaikat Jibril mau menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, diimlakan dulu. Jadi atas imla, atas dikti dari malaikat Sapra itulah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Malaikat Sapra itu jadi dari Allah
ke malaikat Israfil. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz dipindahkan oleh malaikat Israfil. Israfil ke Baitul Izzah sekaligus. Ya, ketika malaikat Jibril mau menurunkan kepada Nabi Muhammad seayat demi seayat secara berangsur-angsur, itu diimlakkan dulu. Diktikan sama malaikat Sapra. Oleh malaikat Sapra. Begitu, Sapra, saya mau menurunkan kepada Nabi Muhammad, imlakkan dulu. Masih asing ya. Iya. Ya. Ya. Makasih, Mas. Ya. Jadi diimlakkan. Setelah diimlakkan oleh malaikat Sapra, baru Jibril turun menyampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa lagi? Ada yang mau tanya? Yanto. Oh, udah, ada. Ya, bapak-bapak, itu sebelum teknis hijrah, seperti yang disampaikan oleh Pak Latif, itu Nabi Muhammad kan Isra Mi'raj. Dalam Durratun Nasihin diceritakan bahwa dalam perjalanan dari Palestina mau menuju langit, 3 kali mampir ke rest area, 3 kali singgah. Tapi singgahnya itu bukan makan minum, singgahnya itu sholat sunat 2 rakaat. Persinggahan pertama Yastrib. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Hai Muhammad, tahukah kau tempat ini?" Enggak tahu. Sebentar lagi kau akan pindah ke sini. Jadi sudah dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Cuma dalam kasus apa Nabi Muhammad mau pindah ke sini itu Nabi Muhammad belum tahu. Kau akan pindah ke sini sebentar lagi. Dah. Berjalan lagi, singgah lagi ke Tursina. Sudah sholat 2 rakaat. Tahu nggak kau wahai Muhammad, ini tempat apa? Enggak tahu. Disinilah tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah. Jalan lagi, singgah lagi di Bethlehem. Sholat 2 rakaat. Tahukah wahai Muhammad kau tempat ini? Enggak tahu. Disinilah tempat kelahiran Nabi Isa. Bethlehem itu di Damaskus ya. Damaskus itu di Suriah ya. Jadi kalau Sam Suriah, bapak saya namai saya dulu itu 2 negara, 2 yang disebut Sam Suriah. Tapi oleh waktu itu Sam Suriah aja. Jadi Sam dan Syria disebut. Mengapa pula harus 3 tempat ini disinggahin? Karena Nabi Musa pengalamannya sangat pahit sebagai Nabi Ulul Azmi. Menjelang kelahirannya dibeset semua perempuan yang bunting. Kalau laki-laki dibunuh. Nabi Musa lahir pada saat itu. Singgahnya direbus dalam belanga. Kata ibunya Nabi Musa, daripada Fir'aun yang membunuhmu, nak, mendingan aku yang bunuh kau. Masuk dalam kuali yang di bawahnya ada air. Siapa yang mau meriksa? Ada kawah yang di atas tunggu, apinya menyala-nyala. Begitu pemeriksa pulang, dibuka oleh ibunya. Nabi Musa sedang ngisampol kaki. Bingung lagi, ini anak ini mau dikemanain? Atas petunjuk malaikat, masuk dalam kotaklah, hanyutkan sungai Nil. Ditambatlah oleh Siti Asia, bini Fir'aun. Berapa tahun Siti Asia menjadi istri Fir'aun? Nggak ada yang tahu. Benar nggak punya anak. Itu perawan. Tidak pernah ditiduri oleh Fir'aun.
Sama dengan Siti Zaleha. Tak pernah ditidurin oleh lakinya. Perawan. Ketika dikawini oleh Yusuf. Dalam keadaan perawan toh. Kenal Siti Aisyah itu ahli surga, masa akan ditiduri oleh orang yang tidak Islam? Siti Aisyah orang ahli surga, masa ditiduri oleh Fir'aun? Tapi Allah yang mengatur mengapa dijodohkan dengan Fir'aun, karena untuk mengasuh Nabi Musa. Jadi sejelek-jelek Fir'aun ada jasa juga toh. 25 tahun dia membesarkan Nabi Musa toh. Ada jasa. Kemungkinan Fir'aun itu masuk surga kemungkinan. Memelihara Nabi kok 25 tahun. Ya. Cara logika saya mengatakan begitu. Akan separuh lebih dosa Fir'aun diampuni oleh Tuhan. Karena dia memelihara Nabi Musa kok. 25 tahun ngasih makan, dididik. Itu enggak sia-sia itu. Cuma saja teori amal orang yang tidak mengucap 12 syahadat kan enggak diaci ya. Amal itu baru diaci kalau dia mukmin ya. Cuma itu saja. Dalam perdebatan kita. Nah, begitu juga Nabi Isa. Jadi sengaja Nabi Muhammad singgah di dua tempat Nabi. Nabi Musa ulul azmi yang mendapat penderitaan apa, dan kalau penderitaan yang berat dalam Islam disebut apa? Karbil azim. Derita yang sangat berat yang ditimpakan kepada Nabi ulul azmin itu di dalam Islam disebut karbil azim. Musibah yang besar disebut karbil azim. Ada doanya itu loh. Kalau kita membaca Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, rabbis salimna wa qalisna wa iyyahum minal afati wal ahadi wad darrai wal kurbatil azima bisri salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu ada doanya. Kita tuh mestinya kapan baca Yasin pas di salamun qaulam itu ada doa itu loh. Dibaca 3 ulang. Demikian juga Nabi Isa. Itu ya Allah, ibunya perawan hamil, siapa percaya zaman sekarang? Hoaknya ampun deh. Lahirlah Nabi Isa alaihissalam dibilang anak zina. Insyaallah. Itu tuduhan anak zina itu. Kalau sepasang pengantin begitu melahirkan anak, anaknya tidak diakui oleh lakinya, itu Pak, pukulan berat dalam dunia ini Pak. Apalagi gara-gara tuduhan itu sampai bercerai Pak. Tanpa maaf laki-laki itu Pak. Menuduh bukan anak saya itu, anak siapa? Itu sangat berat itu penderitaan seorang perempuan dibilang begitu tuh. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Tuhan memerintahkan ke Nabi Isa ngomong walaupun masih dalam ayunan. Sebagaimana Bapak baca dalam surat Maryam ayat 30 dan sampai 33 itu. Itu. Nah engkau nanti hai Muhammad, kata Jibril, sama persis akan merasakan penderitaan seperti dua nabi ini. Mengapa Nabi Musa? Nabi Musa itu karena propaganda kawannya orang Kipti juga yang sedang berantem. Dalam berantem itu orang Kipti kawan Nabi Musa ini hampir kalah oleh orang Israel. Lalu orang Kipti ini teriak-teriak, tolong saya dikeroyok oleh pemuda Israel. Nabi Muhammad melihat kawan dia, Nabi Musa melihat kawan dia dikeroyok itu kan langsung ngambil bogam, mati.
sampai ke istana. Datang orang menghabat Nabi Musa, kau jangan pulang ke istana, laskar sedang mencarimu untuk membunuhmu. Langsung dia hijrah ke Madian, jalan kaki. Sampai di Madian 10 tahun dia mengembala kambing. Anak Nabi Syuaib yang lalu dikawinkan oleh Nabi Syuaib dengan salah seorang putrinya. Pulang-pulang menggeret kambing untuk menjadi penghidupannya kembali ke mana? Ke Mesir. Itu hijrah karena mau dibunuh 10 tahun. Nabi Isa juga begitu. Ketika Raja Syam, Damaskus ingin melihat kelahiran Nabi Isa yang katanya sudah bisa ngomong, berbondong-bondong orang datang membawa hadiah, padahal khusus untuk Raja apa itu? Damaskus itu adalah untuk membunuh Nabi Isa. Karena dikasih tahu oleh jin bahwa Nabi Isa ini anak ini akan menjadi nabi. Nah, rencana pembunuhan ini sudah diketahui oleh ibunya Nabi Isa. Langsung dibawa ke Mesir. 12 tahun hijrah. Demikian juga Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dua beradik. Nabi Yakub itu adalah anak yang kedua, Al-Is anak pertama. Yakub disayangin oleh ibunya, Al-Is disayangin oleh Nabi Ishak bapaknya. Ketika Nabi Ishak sudah mulai rabun, nyuruh Al-Is berburu. Dia mau makan masakan Al-Is dari hasil buruan. Nanti akan saya doakan Al-Is menjadi orang yang murah rezeki, bermartabat tinggi, banyak anaknya. Diketahui, didengar oleh ibunya Yakub di Serobot. Kau Yakub yang masak makanan. Nabi Yakub disuruh ibunya memasak makanan. Makanan itu baru diserahkan kepada Nabi Ishak. Karena tangan Al-Is berbulu kayak bulu kambing, dia memakai bulu kambing juga tangannya, kulit kambing. Ini siapa? Kata Nabi Ishak. Al-Is. Kok suaranya lain? Tapi sudah, langsung didoakan. Mudah-mudahan kau mudah rezeki, punya martabat tinggi dan banyak anakmu. Al-Is pulang dari berburu, masak makanan, disuguhkannya kepada Nabi Ishak. Loh, tadi kan sudah. Siapa ya? Tadi sudah. Oh, Yakub ini. Yakub diancam mau dibunuh. Tapi doakan saya juga ya. Ya, saya doakan, kata Nabi Ishak. Mudah-mudahan rezekimu murah, keturunanmu mau diapain? Minta keturunan saya besar-besar dan kuat-kuat. Kata Nabi, kata Al-Is, jadilah keturunan Al-Is, orangnya besar-besar, kuat-kuat. Di mana itu? Syria. Tapi kalau keturunan yang menjadi nabi dari Nabi Yakub semua. Tapi kalau dari Al-Is, orangnya kaya raya dan kuat-kuat. Dan semangat itulah yang diwariskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah dalam keadaan diancam membunuh juga. Jadi itu poin yang harus dicamkan di dalam benak kita. Suasana-suasana yang membuat kita hijrah itu memang penting banget. Dan hijrah itu tujuannya adalah untuk mencari tempat beribadah yang tenang.
Karena beribadah di Mekah nggak tenang, diganggu terus. Jadi dia ke Madinah itu mencari tempat untuk beribadah supaya tenang. Makanya pembangunan pertama kali adalah masjid. Di masjidlah beribadah yang tenang itu. Di masjid juga nggak enak kalau saya sendiri. Maka dipersaudarakanlah kita-kita yang mukmin ini. Ramailah masjid karena persaudaraan itu. Dan tidak sampai di situ, buatlah peraturan perundangan untuk mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itu satu poin yang kita ambil dari al-hijrah itu. Lalu mengapa hijrah itu kan tanggal 12 Rabiul Awal kok menjadi 1 Muharram? Ya kena tadi. Karena sudah dikasih tahu oleh Jibril. Isra Mi'raj kapan? Bulan Rajab kan? Nah itu sehabis dari bulan Rajab itu Rajab apa? Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 6 bulan setelah itu baru terjadi Isra. Tapi kalau misalnya di bulan Rajab itu Isra Mi'raj, Rabiul Awal itu berapa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Syawal, Rabiul Awal. Sudah 9 bulan. Jadi mengapa dijadikan bulan Muharram? Karena di bulan Muharram diharamkan perang. Maka ditaruh hijrah itu di bulan Muharram. Karena bulan Muharram adalah bulan yang aman, bulan yang diharamkan berperang. Dan itu diyakinin juga oleh kafir Quraisy. Makanya ditaruh di bulan hijrah itu adalah bulan Muharram. Demikian Bapak-bapak. Terima kasih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala menuju terus berjalan terutama belajar ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan azan.